Mungkin 90% dari penganut agama apapun tanpa sadar beribadah dengan dituntun oleh ide tentang Allah sebagai sang hakim. Ketakutan bahwa seseorang akan dihukum jika gagal menaati perintah selalu membayangi ibadahnya. Bagaimana jika kita membuka kesadaran kita bagi sisi lain dari Allah, bukan tentang Allah sebagai sang hakim, melainkan tentang Allah sang cinta, yaitu Allah sebagai sang pemberi. Jika kita melihat seorang ibu memberi makan kepada anaknya, kita melihat cinta di situ. Jika seorang anak menuntun orang tuanya yang jompo, kita menyaksikan cinta juga di situ. Jika seorang memberi sedekah kepada seorang pengemis atau pengamen, itu cinta. Jika seorang anak muda memberi kekasihnya seikat bunga, itu adalah ungkapan cinta. Jika seorang mempelai pria memberi kepada mempelai wanita sebuah cincin berlian, itu cinta. Lalu apakah yang diberikan Allah kepada manusia? Bukan cincin berlian, bukan sekarung uang. Ia memberikan kepada kita sebuah tubuh. Tubuh yang telah menjadi jenazah yang terbaring di depan Anda. Itulah tubuh yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, tubuh Yesus. Itulah pemberian terindah dan terbesar yang pernah ada. Nabi Yesaya menulis, Ki yelet yulad lanu, karena seorang anak telah dilahirkan untuk kita. Ben nitan lanu, seorang anak telah diberikan kepada kita. Sebagai seorang anak, dia memberikan dirinya untuk menerima pengetahuan dan ilmu seperti ada tertulis, dan ia makin bertambah hikmatnya. Ia memberi dirinya untuk belajar menjadi seorang tukang kayu, seorang pengrajin kayu. Di Golgota, tubuh itu sebelumnya tergantung bersama dua salib yang kosong. Pada kedua salib kosong di samping Yesus itulah setiap tubuh dari kita yang hadir di sini semestinya tergantung. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang tanpa dosa sehingga tidak pantas dihukum. Hanya tubuh Kristuslah yang tak berdosa. Kepadanya lah Dismas, si penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, berharap, dan ia diselamatkan. Betapa menyedihkan bahwa begitu banyak tubuh tergantung di kiri salib Yesus dan menyia-nyiakan jasa pengorbanan Kristus. Ketika ia menjadi dewasa, dari mulutnya ia memberikan kebijaksanaan yang menuntun hidup, penghiburan bagi yang berduka, pengharapan bagi yang putus asa, pengampunan kepada wanita yang mestinya mati dirajam. Dengan tangannya ia melakukan mukjizat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pada akhirnya, sebagai puncaknya, bahkan ia memberikan tubuh dan darahnya sendiri untuk ditumpahkan sampai tetes darah yang terakhir saat tubuh yang telah layu itu ditikam. Tetelestai, sudah selesai. Dan tubuhnya tinggal jenazah, seperti yang Anda saksikan di depan mata Anda. Semua cintanya telah ia tumpahkan bagi manusia. Setiap tetes darah yang telah ia tumpahkan itu adalah ungkapan totalitas cinta Allah kepada manusia. Maka kini setiap kali Anda melihat gambar wajah Yesus, bukankah Anda sedang melihat cinta Allah yang sedang menatap Anda? Pada salib yang tergantung di leher teman, bukankah Anda sedang melihat jejak cinta Allah kepada manusia di sana? Segala hal tentang diri Yesus, wajahnya, tubuhnya, darahnya yang Anda terima dalam kesederhanaan hosti kecil, hatinya yang tertikam, itu semua adalah ungkapan cinta yang mewujud dari dalam lubuk hati Allah bagi kita manusia. Ketika Anda mendengar lonceng gereja berbunyi, bukankah Anda sedang mendengar panggilan untuk mengenang sang cinta itu? Pengorbanan adalah ungkapan terbaik dari cinta Allah kepada manusia. Itulah jalan yang menghantar Kristus menjadi dirinya yang mulia sebagai anak Allah yang bangkit, sebagai penebus dan raja semua umat manusia. Pada jalan cinta seperti itu pula, setiap orang Kristen dipanggil untuk menapakkan jejak-jejak langkah hidupnya. Janganlah seorang pun dari kita meninggalkan jalan yang dirintis Yesus itu dan memilih jalan yang lain. Mencintai sampai mau berkorban, itulah jalan Yesus, itulah jalan kekristenan. Dengan jalan itu, roh, jiwa, dan raga kita akan dimenangkan oleh Yesus yang bangkit. Semoga di ujung senja hidup kita, Yesuslah yang menang atas hidup kita. Dan pada nafas terakhir hidup kita di dunia nanti, dari bibir kita terucap, Yesus hidup, Yesus jaya, Yesus hidup. Yesus Hai, Yesus Hai, Yesus Hai.